Welcome to Novel Update. Luther tidak menyangka bahwa dia tidak memiliki kredibilitas sama sekali di hati Ariana. Setelah menjalani 3 tahun pernikahan, apakah posisi Luther bahkan lebih rendah daripada orang asing? Iya, aku adalah orang jahat, sedangkan Wandi adalah orang baik. Aku mencemarkan nama baikmu. Apa kamu puas sekarang? Ujar Luther mencemooh dirinya sendiri. Ketika sebuah kepercayaan telah hilang, seberapa banyak pun penjelasan diberikan, tetap saja tidak akan ada gunanya. Sikap macam apa ini? Memangnya aku menuduh? Tanya Ariana seraya mengernyit. Tidak menuduh, memang aku yang bermulut besar. Aku pantas diperlakukan seperti ini, pungkas Luther dengan nada dingin. Kamu benar-benar keras kepala. Ariana merasa agak kesal. Dia tidak menyangka Luther akan menjadi seperti sekarang. Hanya karena cemburu, Luther dengan sengaja mencemarkan nama baik orang dan bahkan tidak menunjukkan penyesalan. Apakah setelah penceraian itu kita Luther telah sepenuhnya melepaskan topengnya? Sudahlah Ariana, jangan terlalu marah. Tiba-tiba Wandi berpura-pura baik dengan berkata, melihat hubungan kita semakin dekat, wajar saja kalau Luther cemburu. Aku nggak menyalahkannya. Lagi pula semua orang pasti bisa membuat kesalahan. Lihatlah Wandi, dia bahkan berbaik membelamu, bentak Ariana yang terlihat frustasi. Kalau kamu benar-benar berpikir seperti itu, aku juga tidak bisa berkata apa-apa lagi, ujar Luther dengan ekspresi dingin. Menurutku kamu hanya merasa bersalah, Julie berkata dengan merendahkan. Sudah nggak punya kemampuan tapi masih suka keras kepala, benar-benar menjijikkan. Pikirkan sesuka hati kalian. Luther tidak mau repot-repot berdebat dengan mereka. Kemudian dia langsung beranjak pergi. Tepat pada saat itu, seorang pemuda berambut keriting masuk melalui pintu. Pemuda itu mengenakan kacamata hitam. Mulutnya mengisap sebuah cerutu, serta gayanya juga tampak angkuh. Wah, ramai sekali di sini. Aidan tersenyum lebar sambil melihat ke sekeliling. Namun ketika pandangannya jatuh pada Ariana, dia seketika terpukau. Matanya seolah-olah ingin menyemburkan api dan terlihat penuh gairah. Cek, enggak disangka. Aku beruntung sekali bisa melihat wanita secantik ini malam ini. Aidan menjilat bibirnya, lalu langsung mendekati Ariana dengan senyuman. Cantik, sepertinya kamu terlihat tidak asing. Apa kita pernah bertemu? Arina melirik sekilas, tetapi tidak tertarik untuk mengusirnya. Cantik, kalau bisa bertemu, tandanya kita berjodoh. Gimana kalau kita pergi minum bersama? Ajak Aidan. Nggak tertarik, Ariana menolak dengan tegas. Minat bisa dipupuk dengan uang. Aidan menggosok dagunya sambil tersenyum jahil. Begini, terus terang saja, asalkan kamu mau tidur denganku satu malam, sebutkan harganya sesuka hatimu. Pergi sana, bentak Ariana mengusirnya. Wah, galak juga ya, tapi aku suka, ujar Aidan makin bersemangat sambil tersenyum. Usai berbicara, dia hendak meraih tangan Ariana. Plak. Ariana yang suasana hatinya sedang buruk langsung menampar wajah Aidan. Jejak telapak tangannya membekas dengan jelas di wajah Aidan. Kamu berani menamparku? Aidan mengelus wajahnya yang perih. Ekspresinya langsung menjadi muram. Ya, aku memang menamparmu. Mau apa kamu? Tantang Ariana dengan nada dingin. Persetanan denganmu akan kuberi pelajaran. Aidan sangat marah. Dia hendak menyerang, tetapi langsung dihalangi oleh Wandi yang mendorongnya. Sialan, berani-beraninya berbuat onar di sini. Sudah bosan hidup ya kamu? Wandi menatap Aidan dengan tajam. Bukankah cari masalah namanya Aidan menggoda wanita Wandi di hadapannya sendiri? Bocah, kusarankan jangan ikut campur dalam urusan ini. Kalau enggak, tanggung sendiri akibatnya, ujar Aidan dengan serius. Kamu mengancamku. Ayo, aku malah penasaran apa yang bisa kamu lakukan. Wandi memprovokasi Aidan dengan mengacungkan tangannya. Cari mati kamu. Tanpa berkata-kata lagi, Aidan mengapalkan tinjunya. Wandi dengan mudah menghindarinya, lalu dengan cepat membalas dengan sebuah pukulan yang keras mengenai wajahnya. Aidan terhuyung-huyung sejenak, darah hidungnya langsung mengalir. Berani menyerangku? Aku ini terlatih tahu, ujar Wandi sambil tertawa sinis. Tuan Wandi hebat sekali bisa memukul penjahat seperti itu. Julie terus memberikan pujian. Benar, pukulan yang bagus. Beberapa tamu yang menyaksikan pertikaian itu juga bertepuk tangan dengan semangat. Melihat sorak-sorai penonton, Wandi langsung menjadi sombong. Akhirnya dia punya kesempatan untuk menjadi pahlawan. Puas sekali lagi rasanya.
Bocah sialan, apa kamu tahu siapa aku? Kamu berani memukulku. Aidan mengertakkan giginya dengan marah. Aku nggak peduli siapa kamu. Kalau kamu nggak mau mati, pergilah dari sini. Teriak Wandi mengancamnya. Begitu ya, kalau begitu kalian semua jangan kabur. Setelah ucapan itu dilontarkan, Aidan buru-buru pergi. Berani-beraninya berlagak hebat di depanku. Nggak tahu diri, Wandi mencibir. Tuan Wandi, hebat sekali Anda. Hanya dengan satu pukulan saja, orang itu sudah lari terbirit-birit. Julie berkomentar dengan mata yang berbinar-binar. Hehe, pengecut seperti itu nggak ada apa-apanya bagiku. Pungkas Wandi sembari tersenyum bangga. Ternyata berlatih bela diri sangat berguna dalam situasi kritis. Untung saja ada Wandi yang membantu. Kalau enggak, kita pasti akan kalah melawan penjahat seperti itu. Kalau ada masalah, hubungi aku sekapan saja. Aku akan memastikan keamanan kalian. Wandi mengangkat kepalanya dengan angkuh. Kesempatan untuk memperlihatkan kehebatan ini tidak boleh terlewatkan. Bu Arena, kamu lihat itu yang namanya pria sejati, ujar Julie. Kemudian dia menatap ke arah Luther dengan tatapan mencemooh. Enggak seperti seseorang, tahunya hanya diam saja ketika bertemu dengan masalah. Benar-benar pengecut. Arena tidak berkata apa-apa, hanya saja kekecewaan dalam hatinya semakin mendalam. Ketika menghadapi bahaya barusan, Luther hanya berdiri di samping tanpa melakukan apa-apa dan tidak berniat untuk membantu. Status mereka sekarang memang hanya mantan, tetapi bahkan orang biasa pun tidak akan diam saja ketika melihat orang wanita menghadapi bahaya, bukan? Sebelumnya Arena tidak menyadarinya, namun sekarang dia baru menyadari betapa pengecutnya Luther. Dibandingkan dengan Wandi, perbedaan mereka terlihat sangat jauh. Kepung semua tempat ini. Pada saat itu tiba-tiba terdengar keributan. Aidan yang sebelumnya pergi dengan marah-marah kini telah kembali dengan penuh semangat. Pukulan tadi belum cukup. Kamu masih ingin aku memukulmu lagi? Wajar Wandi sambil melangkah maju dengan berani. Namun ketika Wandi melihat rombongan pengawal berbadan kekar di belakang Aidan, senyum di wajahnya langsung menjadi kaku. Kenapa kamu bawa orang sebanyak itu? Mata Wandi berkedip-kedip ketakutan. Sialan, padahal sudah sepakat duel 1 lawan 1. Sekarang dia malah membawa segerombolan pengawal. Sungguh tidak sportif. Meskipun Wandi memaki-maki dalam hati, saat ini dia tidak punya pilihan selain menghadapi mereka dengan nekat. Bagaimanapun dia tidak boleh dipermalukan di hadapan wanita idamannya. Kepung mereka semua, perintah Aidan sambil mengayunkan tangannya. Selanjutnya sekelompok pengawal langsung mengepung Wandi dan yang lainnya. Apa yang kalian lakukan? Kuperingatkan kalian jangan berbuat curang. Ayahku adalah direktur perusahaan farmasi Johan, Alwin Johan. Ketika melihat situasi yang tidak menguntungkan ini, Wandi segera menyebutkan identitasnya. Dia berencana menggunakan reputasi ayahnya untuk menakut-nakuti orang-orang ini. Cih, apa hebatnya Elwin, salah satu pengawalnya berkata. Kamu tahu siapa yang berada di sebelahku ini? Dia adalah putra Tuan Adi, tuan muda dari grup Prosper. Ucapan ini sontak membuat orang-orang di sekitarnya gempar. Tuan Adi, maksudnya Adi Devano, bos di dunia mafia kota Eston. Siapa lagi selain Tuan Adi yang itu? Malang sekali orang itu malah menyinggung anak Tuan Adi. Setelah tertegun sejenak, Wandi langsung panik. Adi Devano adalah orang tokoh terkenal yang sangat terpengaruh di kota Eston. Kekuasaannya hanya berada di bawah 3 bos besar. Dia sangat beringas dan kejam. Selain itu, dia juga memiliki ratusan pengikut yang sering terlibat dalam kasus penipuan dan pemerasan. Mendengar namanya, semua orang pasti akan merasa ketakutan. Siapapun yang menyinggung Tuan Adi pasti tidak akan berakhir dengan baik. Hari ini Wandi benar-benar sedang sial. Gimana, bukannya tadi kamu sangat sombong, sekarang sudah bisa takut ya? Ujar Aidan sambil mendekatinya dengan raut wajah sadis. Kak, cuma salah paham kok. Semua ini hanya salah paham. Wandi memaksakan senyuman dengan wajah memalas. Salah paham? Persetan dengan salah paham, bentak Aidan dengan murka. Dia mengangkat tangan dan menampar wajah Wandi dengan keras. Plak, plak. Begitu suara tamparan yang keras itu terdengar, terlihat bekas telapak tangan yang jelas di wajah Wandi. Wandi tidak berani marah. Dia hanya bisa memaksakan senyuman sambil berkata, Kak, ayahku berhubungan baik dengan Tuan Adi. Beri aku sedikit kelonggaran. Anggap saja masalah ini selesai begitu saja. Besok aku akan mengadakan jamuan untuk menebus kesalahanku padamu. Kelonggaran? Memangnya siapa kamu berhak meminta kelonggaran dariku? Aidan mengencungkan jarinya dan menekan dahi Wandi dengan keras. Setiap kali dia menekan dahi Wandi, pria itu langsung mundur 1 langkah. Pada saat ini, sikap Wandi langsung berubah menjadi pengecut. Dia sama sekali tidak berani berkata apa-apa. Hai dasar preman, apa hebatnya kalian beramai-ramai menindas 1 orang? Pada saat ini, Julie yang berada di belakang mereka tidak bisa lagi menahan diri.
Kenapa? Sepertinya kamu nggak terima. Aidan mendorong Wandi dengan kasar, lalu tersenyum nakal mendekati dua wanita itu. Kuperingatkan ya, ini adalah wilayah keluarga Konata. Sebaiknya kamu jangan bertindak sembarangan di sini, ancam Julie dengan nada tegas. Keluarga Konata, memangnya kenapa? Kamu pikir aku takut? Aidan tertawa sinis dan melanjutkan. Selain itu, kalian duluan yang memulai perkelahian. Aku hanya membela diri. Apa yang bisa dilakukan keluarga Konata terhadapku? Kamu gak usah banyak omong kosong. Julie mulai panik. Sepertinya kamu belum paham situasinya. Kalau begitu, biar orang-orang yang akan memberi pelajaran padamu. Aidan memberi isyarat dengan tangannya. Lalu muncul dua pengawal yang tampak bengis. Hentikan! Tiba-tiba Arena maju dan berkata dengan nada dingin. Masalah ini nggak ada hubungannya dengan dia, lepaskan dia. Kalau nggak ada hubungan dengannya, berarti ada hubungannya denganmu dong. Aidan tersenyum dengan ekspresi jahat dan berkata, nggak masalah kalau mau lepaskan dia, tapi kamu harus melayaniku dengan baik malam ini. Kalau aku merasa nyaman, semuanya jadi mudah dibicarakan. Nggak tahu malu, Arena kembali melayangkan sebuah tamparan. Namun kali ini tangannya ditahan oleh Aidan. Jalan, Kesialan, kamu masih berani memukulku. Ikat dia. Baik, ujar beberapa pengawal sambil melangkah maju untuk menahan Ariana. Brengsek, lepaskan Bu Ariana. Ketika Julie baru hendak maju untuk melindunginya, dia ditendang oleh Aidan hingga tersungkur di tanah. Tuan Wandi, tolong selamatkan Bu Ariana. Tuan Wandi, kumohon selamatkan Bu Ariana. Julie berusaha bangkit, tetapi dia merasa kesakitan dan hanya bisa meminta tolong kepada Wandi. Aidan, mari kita bicarakan masalah ini dengan baik. Kenapa kamu harus perhitungan dengan dua wanita ini? Bujuk Wandi. Dasar bajingan, urusanku denganmu saja masih belum selesai. Kamu malah berani sok jadi pahlawan, maki Aidan dengan kesal. Bukan begitu, maksudku kita bicarakan baik-baik saja. Tidak perlu bersikap kasar, ujar Wandi berusaha tersenyum. Persetan, Aidan menampar Wandi hingga terjatuh ke tanah. Kalau berani bicara lagi, aku akan kubunuh kamu. Wandi langsung menciut dan tidak berani bersuara lagi. Wanita idamannya memang penting, tetapi nyawanya lebih penting. Dia tidak perlu menyinggung Tuan Adi yang terkenal dengan kekejamannya itu. Demi seorang wanita. Kukira kamu pemberani. Ternyata cuma seorang pengecut. Aidan kembali mengejeknya. Aku benar-benar nggak mengerti kenapa wanita secantik itu bisa tertarik pada seorang pengecut sepertimu. Wandi hanya mengedipkan mata, berpura-pura tidak mendengarnya. Jangan lama-lama, cepat bawa wanita ini pergi. Malam ini aku akan bersenang-senang sampai puas. Aidan mengayunkan tangannya dan bersiap-siap untuk pergi bersama Ariana yang sedang terikat. Tuan Wandi, cepat selamatkan Bu Ariana, teriak Julie. Namun Wandi tidak memberikan reaksi apapun. Dia hanya menundukkan kepala dan terdiam. Sikap pengecutnya ini membuat semua orang menggelengkan kepala. Semua orang mengira Wandi akan berani menyelamatkan Ariana. Namun tampaknya pria itu tidak punya keberanian seperti itu. Ketika semua orang berpikir bahwa Ariana akan dilecehkan semalam itu, tiba-tiba muncul sebuah sosok di hadapan Aidan dan berkata, kamu tidak boleh menyentuh wanita ini. Kenapa? Kamu juga mau jadi pahlawan? Memangnya kamu mampu? Ujar Aidan sambil tertawa sinis. Selagi masalah ini belum menjadi makin besar, sebaiknya kamu lepaskan dia, lanjut pria itu. Hehe, kenapa kalau aku gak mau melepaskannya? Bas Aidan. Kalau tidak mau lepaskan dia, berarti kamu harus mati, ujar Luther dengan ekspresi dingin. Namun tatapan matanya tampak sangat sangar dan menakutkan. Mati? Begitu mendengar perkataan itu, Aidan langsung tertawa terbahak-bahak. Bahkan sekelompok pengawal di belakangnya juga ikut tergelak. Mereka menatap Luther seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Apa kamu tahu siapa aku? Berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku, ujar Aidan mengejeknya. Aku tidak peduli dan tidak tertarik, akan kuberi waktu 3 detik. Lepaskan dia sekarang juga, atau tanggung sendiri akibatnya, ucap Luther dengan nada datar. Perkataan ini memicu kehebohan di sekitarnya. Semua orang sontak terkejut, termasuk Ariana dan lainnya. Tidak ada yang mengira bahwa Luther akan maju di saat seperti ini. Dibandingkan dengan Wandi yang terdiam, keberanian Luther benar-benar patut diacungi jempol. Namun ancamannya itu tidak berguna. Dasar enggak tahu diri, lihat saja bagaimana kamu akan dihabisi mereka, ujar Wandi dengan penuh kebencian. Luther yang mengajukan diri untuk membela Ariana semakin menonjolkan sisi Wandi yang pengecut. Jadi tentu saja Wandi merasa tidak senang, bahkan merasa kesal. Sialan, galak sekali ya. Aidan menilai penampilan Luther dari atas ke bawah, lalu berkata, kamu mau sok pahlawan ya? Baiklah, kita lihat saja apa yang bisa kamu lakukan, kata Aidan sambil mengisyaratkan anak buahnya.
Tidak lama kemudian, dua pengawal berbadan kekar di belakangnya melangkah maju dan menyerang Luther secara bersamaan. Tinggi badan kedua orang tersebut kira-kira 190 cm, dengan tubuh yang kekar dan tegap. Perawakan mereka tampak sangat menakutkan. Di hadapan kedua orang yang kekar ini, Luther tampak seperti orang anak kecil. Saat kamu orang mengira Luther tidak ada harapan untuk menang, tiba-tiba terjadi sebuah hal yang tak terduga. Dalam sekejap mata, sebelum kedua orang itu mendekat, Luther tiba-tiba menyerang dengan tinjuan yang cepat. Bruk, bruk, tinjuannya menghantam wajah kedua orang tersebut. Kemudian dua pria kekar itu terbanting dengan keras di atas lantai. Hah, melihat adegan ini semua orang terkejut. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, sebab dalam sekejap mata kedua pria kekar itu sudah tumbang. Di sisi lain, Luther berdiri di tempat seolah-olah tidak terjadi apapun. Sialan, apa yang kamu lakukan tadi? Wajah Aidan berubah serius. Kedua pria kekar yang tumbang itu adalah pengawal kepercayaannya. Biasanya mereka bisa menghadapi 3-5 orang dengan mudah. Namun sekarang mereka malah terjatuh begitu saja. Ini benar-benar hal aneh. Kamu punya satu kesempatan terakhir. Lepaskan dia, ujar Luther dengan nada dingin, memperingatkannya. Seenaknya saja, Aidan marah dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, seketika pengawal di belakangnya langsung mengepung Luther. Luther tidak mengucapkan apapun lagi. Dia langsung menyerang. Gerakannya sangat cepat, secepat kilat. Serangannya juga sangat tajam. Terdengar suara dentuman di udara setiap kali Luther melayangkan tinjunya. Para pengawal yang bertubuh kekar itu bagaikan anak domba yang menunggu untuk disembelih di hadapan Luther. Mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Bum, bum, bum. Dalam waktu singkat, semua pengawal telah terjatuh ke lantai. Bruk, ketika orang terakhir jatuh, seluruh ruangan menjadi hening. Semua orang menyaksikan hal itu dengan kaget, seolah-olah sedang melihat monster. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ternyata Luther sekuat itu. Dengan kekuatannya sendiri, dia mampu menjatuhkan puluhan orang dengan mudah, seperti di film-film. Kenapa dia bisa sekuat itu? Mata Wandi membalak-lalak. Dia tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Gak mungkin orang ini Luther yang gak berguna itu kan, ujar Julie yang terkejut. Dia kesulitan untuk menenangkan dirinya dan bergumam. Ternyata dia bisa bertarung. Setelah tertegun sejenak, ekspresi Ariana menjadi semakin rumit. Setelah 3 tahun menikah, dia bahkan tidak tahu bahwa Luther sangat pandai bertarung. Apa Luther memang sengaja menyembunyikan hal itu? Atau Ariana yang kurang perhatian? Siapa kamu sebenarnya? Pada saat itu, Aidan juga menjadi panik sehingga dia berjalan mundur 2 langkah. Aku adalah bencana bagimu, ujar Luther sambil mendekat perlahan. Jangan mendekat. Tiba-tiba Aidan mengeluarkan pisau lipat dan mengarahkannya ke leher Ariana. Kalau kamu berani maju lagi, akan kubunuh dia. Aku sangat benci orang yang mengancamku, ujar Luther dengan ekspresi datar. Tiba-tiba dia melompat ke depan dan mencengkram tangan Aidan yang memegang pisau dengan kuat. Selanjutnya dia memelintir tangan itu dengan sekuat tenaga. Krak, hanya terdengar suara ratakan tulang dan pisau lipat itu pun terjatuh. Aidan terdiam sejenak, lalu dia menjerit histeris. Tutup mulutmu, bentak Luther. Ketika Aidan hendak berteriak, Luther telah menampar wajahnya. Seketika teriakan Aidan berhenti. Tiba-tiba Aidan menunjukkan raut wajah yang sangat sadis. Tamat sudah kamu. Kalian semua akan menanggung akibatnya. Setelah menarik napas, Aidan kembali mengancam. Oh ya, Luther masih tetap terlihat tenang. Dia menendang Aidan hingga tersungkur. Berhenti. Ariana segera berdiri di depannya dan berkata, kamu tidak boleh melukainya. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Aku tidak peduli, kata Luther dengan tenang. Tapi aku peduli. Wajah Ariana menjadi serius ketika berkata, kalau kamu melukainya, kita semua akan berada dalam masalah. Setelah mendengar ucapannya, Luther sedikit mengernyit keningnya. Dia mengira bahwa Ariana mengkhawatirkan keselamatannya. Namun ternyata Ariana hanya takut terlibat. Luther, cukup sudah, jangan membuat kami semua terlibat, kata Julie dengan tegas. Benar-benaran beraninya kamu memukul Tuan Aidan. Kamu sudah bosan hidup ya? Teriak Wandi. Setelah itu dia segera membantu Aidan berdiri dan menjelaskan, Tuan Aidan, orang-orang memukulmu adalah Luther. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Perkataan ini tidak hanya melemparkan kesalahan, tetapi juga terdengar seperti aduan. Luther menyipitkan matanya dan merasakan kekecewaan dalam dadanya. Dia menyerang Aidan demi menyelamatkan semua orang, tetapi sekarang dia malah menjadi pelaku kekerasan. Hal ini tentu saja membuat Luther merasa tidak senang. Anak muda, apa gunanya kamu pandai berkelahi? Melihat
keheningan Luther, Aiden mengira Luther ketakutan. Jadi dia berkata dengan sombong, asal tahu saja di dunia ini, kekuasaan dan latar belakang yang paling menentukan. Kamu berani menyerangku, percaya nggak? Aku akan membuatmu mati, konyol. Luther tetap diam, tetapi pandangannya menjadi semakin dingin. Kenapa? Kamu sudah takut ya? Aidan tertawa sinis dan berkata, karena kamu begitu pengecut, bersujudlah kepadaku. Mungkin saja aku akan mengampunimu kalau suasana hatiku bagus. Thanks for watching.